Yo semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi, dan sekarang ini gua lagi mampir lagi ke Apple Store yang ada di Central World. Dan di video kali ini kita pengen ngebahas iPhone yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya karena dia punya desain yang baru nih. Desain yang tipis dan juga enteng. Seperti apa iPhone ini? Ini adalah iPhone Air. Yuk kita mulai videonya. Jadi setelah gue memegang langsung, first impression gue mengenai iPhone Air ini ya sama sih ya. Karena sebelumnya gue udah pernah megang juga HP tipis dari Samsung, yaitu S25 Edge. Jadi ya rasanya tuh sama-sama ya tipis dan juga enteng. Jadi sebenarnya enak banget ya buat pakai HP yang setipis ini. Cuma ini HP ukurannya tuh jadi gue pegangnya itu kayak rasanya kok jadi kayak kecil ya. Jadi kayak compact karena mungkin ukuran layarnya tuh 6,5 inci. Yang dimana kalau dari bocorannya tuh kita taunya ini buat ngegantiin yang plus modelnya iPhone, tapi setelah megang langsung udah rasanya enteng, terus tipis, dan juga ukuran layarnya nggak terlalu gede, nggak seperti layar di iPhone yang Pro Max-nya. Dan paling teknologi yang dibawa sama Apple tuh ya Play 2. Jadi semua komponen yang ada di iPhone Air ini ditaruh di kamera barnya ini. Jadi di dalamnya tuh ada SoC-nya, modemnya, dan lain-lainnya, semuanya ada di bar kameranya ini, termasuk daripada kameranya. Dan sisanya di bagian bawahnya ini cuma baterai aja, paling sama portnya nih. Cuma yang gue heran, ini harusnya di bawah ini bisa lah dipasangin speaker, tapi ternyata speakernya tuh cuma satu aja ya, cuma ada di bagian atasnya. Nah ini menarik ya soal speaker. Lanjut kita ke pilihan warnanya. iPhone Air ini hadir dalam 4 warna pilihannya. Itu yang pertama ada yang warna sky blue, terus ada yang warnanya putih white, terus ada yang warnanya gold, light gold, dan ada yang warna hitam. Cuma kita di sini lagi megang yang warnanya itu sky blue dan warnanya seperti ini. Oke, lanjut kita body tour dulu ya. Kalau dari sisi frame-nya sebenarnya gue kurang terlalu suka karena frame-nya itu dia materialnya itu agak mengkilap ya. Jadi memang ngasih looks-nya itu kelihatan premium, tapi gampang banget nyeplak sidik jari. Nah, untuk bagian kanannya ini ada tombol power sama kamera kontrol. Terus di bagian atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian kiri ada action button, ada volume. Dan ini memang benar-benar padat. Terus clicky juga. Memang kelihatan banget premiumnya sih. Terus ke bagian bawah ini ada port USB aja sama baut-baut buat bukanya mungkin ya. Ini bukan speaker ya, ini lubang ini mungkin lubang mic. Dan ke bagian belakang ini frame kameranya itu ada kayak semacam ring gitu, dan ringnya juga berwarnanya tuh sama kayak di frame yang bagian pinggirnya ya, mengkilap. Dan kalau mau ngadu tipis-tipisan sama enteng-entengan sama ke Samsung Galaxy S25 Edge, ini rada berimbang ya, karena kalau dari ketipisan iPhone Air ini menang karena cuma 5,6 mm, sementara di S25 Edge itu 5,8 mm. Tapi beratnya ya cuma beda dikit sih ya. Kalau di iPhone Air ini dia beratnya itu adalah 165 gram, sementara di Samsung Galaxy S25 Edge itu beratnya 163 gram. Cuma terpaut tipis-tipis ya, sama-sama tipis dan sama-sama enteng. Sama kalau secara handling sih sebenarnya gue suka ya iPhone Air ya, karena dia bagian belakangnya nih dia masih ada sedikit aja lengkungan, jadi masih enak banget dia buat di handlingnya karena nggak terlalu tajam, nggak terlalu mengotak juga. Dan HP tipis gini ya sebenarnya yang harus diunggulkan adalah kekuatannya, dimana ini juga udah dites ya sama Jerry Rig, itu juga tahan banget untuk di bending dan akhirnya bisa patah dengan berat 97 kg baru bisa patah. Perbedaan yang paling berasa untuk kalau di compare sama S25 Edge adalah ini sih yang bagian eSIM-nya ya, karena dia kan varian iPhone Air ini nggak ada SIM fisiknya lagi. Jadi kalau pengen pakai HP ini ya harus menggunakan eSIM. Sementara kalau di S25 Edge itu kan masih ada slot untuk SIM card-nya ya. Nah, secara spek gue mikir tadinya ini bakalan ada di antara iPhone yang base model ke Pro model, yang artinya ini ngegantiin yang plusnya. Tapi ternyata
Dari spek ini dikasihnya yang Pro modelnya, jadi menggunakan chipsetnya sama kayak yang di Pro modelnya. Dia pakai A19 yang Pro dan RAM-nya juga setupnya sama. Pakai RAM-nya tuh yang 12 GB sama loh kayak di Pro modelnya. Yang sangat disayangin sih sebenarnya dari speakernya ya. Tapi yang unik dari speakernya ini adalah dia menggunakan single speakernya tuh bukan yang di bawah, tapi yang di sini, yang di depan, yang artinya kalau lu pakai buat nonton misalnya ya, masih rada aman lah kalau buat dipakai nonton karena speakernya itu ngarahnya ke depan langsung seperti itu. Jujur ya, yang paling gue suka sebenarnya bagian displaynya ya, karena ukurannya tuh 6,5 inci, pas banget buat di tangan. Dan spek layarnya itu sama kayak di Pro modelnya semua, speknya 120 Hz, terus brightness-nya semuanya sama kayak di yang Pro modelnya. Bezelnya juga ketipisannya itu sama kayak di Pro modelnya. Jadi ini benar-benar HP yang dari looks, dari depan sampai ke belakang, sampai ketipisannya memang dibuat sangat se-premium mungkin ya. Dan yang sangat disayangkan tuh sebenarnya kameranya cuma satu ya, karena kalau kita compare sama pesaingnya langsung, S25H itu punya kamera 2. Dan secara resolusi memang di sini pendekatannya beda ya. Apple itu resolusinya pakainya 48 megapiksel fusion kamera, dimana ini juga udah bisa support untuk 2 kali optical quality, yang literally itu adalah in sensor zoom. Yang kalau di Samsung itu pakainya 200 megapiksel sama kayak di Samsung Galaxy yang versi ultranya. Jadi ya sebenarnya konsepnya hampir mirip, cuma perbedaannya hanya di lensa aja. Dia cuma ada satu kamera aja. Kita langsung aja lihat sampel foto dan juga videonya. Oke, ini adalah contoh perekaman videonya dari kamera depan iPhone Air. Ini gue pakai mode yang center stage-nya, dan gue ngerekamnya ini megang HP-nya ini vertikal ya. Tapi hasilnya itu bisa horizontal seperti ini, dan resolusinya bisa di 4K 60 fps. Dan seperti ini. Gimana dynamic range-nya? Kita coba lihat awannya. Tuh. Dynamic range-nya sih oke ya, meskipun hari ini awannya agak-agak mendung tuh. Keren. Dan yang paling mantap sih dari perekaman kamera depannya iPhone yang terbaru adalah ya ini, ya punya center stage seperti ini, jadinya ngerekam gampang banget. Sekarang kita pindah ke kamera belakangnya. Nah, yang paling berasa kehilangan adalah pada saat menggunakan kamera belakangnya sih, kalau menurut gue ya. Karena kalau pakai iPhone Air, ya udah, lu cuma punya kamera 1 kali, nggak punya kamera ultra wide 0,5, dan zoomnya juga digital doang. Ini zoom 2 kali ya. Tuh. Ya intinya kalau kalian pengen membeli iPhone Air, ya udah harus rela tuh kehilangan opsi untuk kameranya seperti ini. Jadi cuma punya 1 kamera aja. Tapi ya ini bisa rekam 4K 60 fps. Nah, ini kita coba sambil jalan, kira-kira seperti ini stabilisasinya. Nah, terus dia juga dapat fitur yang terbaru dari iPhone yang terbaru juga, yaitu perekaman video dual capture seperti ini. Jadi bisa ngerekam sekaligus kamera belakang dan kamera depan. Nih, kita lihat contohnya kamera belakang, tapi cuma 1 kali aja ya, nggak bisa pindah-pindah. Paling kalau pindah pun bisa zoom digital 2 kali. Tuh. Dan asik sih, enak kalau punya dual capture seperti ini, apalagi untuk para content creator. Kalau misalkan lagi ada liputan atau apa gitu, bisa ngerekam langsung dan sambil ngomong langsung, ada cuplikannya di bagian seperti ini. Pertanyaannya adalah HP ini tuh sebenarnya buat siapa sih ya? Kalau menurut gua ya, HP ini tuh sebenarnya buat pengguna iPhone, mungkin yang flagshipnya ya, yang Pro model, tapi yang udah boring gitu, sama desainnya yang gitu-gitu aja. Nah, ini kayak refresh, kayak ngasih experience, ngasih pengalaman baru, ngasih sensasi yang baru. Jadi buat pengguna yang flagshipnya bisa nyobain HP yang tipisnya. Ya sebenarnya ada beberapa yang di downgrade sih ya. Paling masalahnya tuh sekarang di bagian harga ya. Karena dia ada di harga yang udah benar-benar nyerempet Pro modelnya, yaitu startnya di $999, yang mungkin kalau dirupiahin atau resmi ke Indonesia nanti harganya tuh bisa nyentuh sampai
20 jutaan, yang artinya itu udah harga yang sangat mahal banget, harga yang harusnya lu bisa dapetin iPhone yang Pro modelnya. Terus yang namanya HP yang lumayan mahal ya, ini harganya juga ada di angka 20 jutaan, meskipun ini desainnya tipis, kalau dipegang tanpa casing tuh enak banget handlingnya. Tapi ya biar gimana pun juga kayaknya sayang ya kalau kagak di casingin ya. Jadi ya di sini gue pakai casing dari ZEC, ini yang namanya Santa Cruz. Kalau menurut gue ini masih agak oke ya, karena masih clear case, kelihatan. Jadi bentuk desainnya juga masih kelihatan dan ngelindungi juga daripada bar kameranya. Di sini kelihatannya sangat-sangat aman. Jadi ya ketipisannya juga nggak terlalu nambah tebel-tebel banget sih ya. Oke, jadi gua rasa segitu aja video kali ini, pembahasan kita soal iPhone Air langsung dari Thailand, langsung di depan Apple Store-nya. Gua Fahmi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.